Saya yakin sekali, Pangeran pasti nggak akan menolak keinginan saya yang mau jadi investor untuk bisnis startup-nya. Karena Pangeran pasti butuh modal besar saat ini. Kalau rencana saya berhasil, Pangeran pastinya akan semakin memperhatikan saya dan membela posisi saya yang saat ini serba salah. Saya sudah capek selalu dicurigai sama Vito dan Mel. Pak Raymond adalah salah satu sumber semua masalah saya. Saya berharap Pak Raymond masih lama sadarnya. Karena kalau Pak Raymond buka suara, keadaan saya pasti makin terpojok. Padahal bukan saya yang menyebabkan kematian Lisa. Mana tuh tas saya mau saya bawa ke mobil? Nah, ini Oh ya, baik Bu. kali ini Pak Regar nggak mengikuti kita kan? Enggak Bu, tadi Pak Regar bilang dia mau ada urusan lain. Oke. Sepertinya Pangeran sudah mulai menjalankan apa yang saya inginkan. Mas, maaf ya Mas ya, telat datangnya. Iya nggak apa-apa. Mas Vito, saya juga nggak bisa lama-lama nih Mas. Saya harus pulang lagi, jagain Pak Bos. Jaganya harus super ketat Mas. Iya saya paham. Sekarang apa yang mau dibicarakan sama Om Jojo? Gini Mas, saya mau bahas soal musibah tentang kecelakaan yang menimpa Pak Bos Mas. Saya yakin banget Mas ya, kalau Pak Bos nyetir mobil itu nggak konsentrasi. Karena apa? Karena Pak Bos buru-buru bawa bukti rekaman yang mengatakan kalau Bu Soraya itu mengakuin Mas, dia Mas. Bu Soraya mengaku apa? Ya mengakuin kalau Bu Soraya itu memang ada di tempat kematiannya Bu Lisa Mas. Tapi memang rasanya aneh ya Put ya. Seharusnya kan Rizky itu bisa tetap gitu loh ngasih keputusan yang berat buat perusahaan tanpa dia mengambil alih kekuasaan perusahaan secara hukum kan? Mel itu kan sangat berpendidikan Bu, dan dia sangat menguasai soal bisnis. Iya, seharusnya sih Mel bisa tetap ngawasin Rizky tanpa harus memberikan kuasa penuh ke Rizky. Terus terang ibu tuh butuh banget masukan dari kamu Put. Apalagi ya feeling ibu tuh nggak enak kalau Mel ngasih surat kekuasaan buat Rizky. Ya walaupun buat ibu Rizky itu anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, tapi ibu ragu ya. Bu, selama ini Rizky itu selalu jujur kok. Dan aku yakin banget dia pasti nggak ada maksud yang jahat. Atau aku coba langsung ngomongin ini ke Rizky ya? Put, jangan ya Put ya. Karena kalau kamu ngomong ke Rizky nyampein ini ke Mel, aduh, yang ada Mel salah ngerti malah jadi marah kan ke ibu. Jadi mendingan ibu aja yang nyampein ke Mel. Ya. Jadi Mel tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi aku rasa aku harus ngomong sama Rizky deh Bu, supaya aku tahu apa sebenarnya tujuan Rizky. Lagi pula aku yakin kok aku bisa ngomong dari hati ke hati sama Rizky. Karena Rizky itu kan orangnya nggak gampang emosian, dia juga nggak gampang tersinggung. Jadi aku bisa ngomong langsung sama dia dan aku mungkin bisa minta dia untuk nggak ngomong ke Mel soal itu. Kamu yakin? Aku coba telepon Rizky ya.
suamiku sayang. Nih, Hai istri. minum dulu. Kasih ya. Gimana kerjaannya? Udah selesai? Sebenarnya udah sayang. Cuma ini harus aku cek ulang lagi. Kayaknya masih ada yang salah. Oh, berarti sekarang proposalnya udah kamu yang pegang dong, bukan pangeran? Ya, sebenarnya pangeran yang bikin sayang. Cuma itu, pangeran tuh nyuruh aku bikin juga. Jadi buat perbandingan nih, mana yang lebih oke proposalnya. Ya, semoga aja proposal aku nih, yang aku buat ini nggak ngecewain ya. Terus juga biar cepet-cepet di-approve tuh sama investor ya, sayang ya. Amin, amin. Aku juga dong mau lihat. Nih. Gimana, oke nggak? Wah, suami. Kalau menurut aku ya, ini yang kata-kata di sini tuh kayaknya kurang tepat deh. Daripada kamu pakai sincerely yours, mending ini sekarang kamu ganti pakai cordially yours. Biar kesannya lebih formal, ya kan? Masa sih sayang? Iya, bener. Terus kamu lihat deh, ini yang di paragraf ini, ya kayaknya kata-katanya kurang tepat deh. Nggak perlu banyak imbuhan kayak gini. Ini aku benerin ya? Tapi perasaan udah bener dari tadi aku ngecek lama juga, Bu. Enggak. Ini kan surat tugas, surat formal. Jadi otomatis harus lugas dong. Jangan pakai banyak imbuhan. Langsung aja to the point. Aku benerin ya. Ya, Iya. ganti. Mulai deh istri. Kalau gue protes, ntar Citra malah sensi. Mending yain aja deh. Nah gini kan udah bener suami. Coba deh kamu lihat. Ini paragraf pertama udah beres. Suami, lihat dulu dong. Nih, Iya. tekan. Udah bener. Aman. Wes. Udah nih, paragraf pertama udah beres, tinggal paragraf kedua. Aduh, sayang kayak kopinya kurang nih. Aku kayaknya masih ngantuk nih. Lah, Terus kita tidur aja yuk, sayang. ini kamu nggak mau terusin? Udah gampang, besok aja. Lah, tapi tunggu, suami! Suami! Elah. Tunggu di kamar. Iya Put, gak apa-apa, gue bisa ngerti kok. Nanti gue jelasin semuanya ke lo ya. See you Put. Putri sekarang jadi tahu soal surat kuasa itu. Pasti Tante Nawang yang ngasih tahu soal surat kuasa yang dibahas sama Mel. Gue harus bisa jelasin ke Mel soal semuanya, biar Putri gak salah paham sama gue. Tristan kayaknya nggak ada di kamarnya. Apa jangan-jangan dia di apartemen Maura? Maura ternyata sendirian. Tristan pergi kemana? Kenapa dia nggak jagain Maura? Dia seharian nggak ada di kedai. Ya udah nggak apa-apa, thanks ya. Tristan nekat ninggalin Maura sendirian, dan dia seharian nggak ada di kedai. Apa jangan-jangan dia nekat nemuin Mel lagi ya? Ya, saya sih belum tahu ya Mas ya, isi rekaman itu mengatakan kalau Bu Soraya itu beneran mengakuin dia penyebabnya atau enggak, saya nggak tahu Mas. Tapi ada saksi mata. Kalau saat kejadian sih nggak ada ya Mas ya. Tapi waktu Bu Soraya di TKP itu ada supir angkot Yang mengaku kalau Bu Soraya itu naik angkotnya Mas di area TKP. Ngapain coba kan? Mungkin supir angkotnya tahu apa tujuan Bu Soraya ada di sana. Ya nggak tahu sih Mas. Tapi anak buah saya udah menyelidiki Mas. Bilang kalau supir angkot itu nggak tahu apa tujuan Bu Soraya ada di area Jalan Maharayu Mas. Pak Jojo punya informasi soal supir angkot itu.
Kalau alamatnya ada mas, alamat ini. Nih, alamatnya. Pak Jojo kenapa nggak minta sama anak buah Pak Jojo untuk menyelidiki lagi soal ini? Ya saya sih pengennya saya menyelidiki mas, tapi ya gimana ya, Bu Bos udah wanti-wanti mas, agar saya nggak menyelidiki soal Bu Soraya lagi. Ya namanya saya kan orang kepercayaannya mas, saya cuma bisa nurut aja sama Bu Bos mas. I can understand. Ya wes mas ya, saya langsung pamit dulu, saya nggak bisa lama-lama. Jangan langsung kan. Terima kasih ya. Lem, saya duluan Lem. Tos dulu dong. Sombong banget sih. Dugaan aku semakin kuat. Bu Soraya memang pantas untuk dicurigai.